Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pirna Perdiani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang dengan program studi akuntansi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengakuan pendapatan, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Nah, untuk poin pertama, yaitu apa itu pendapatan? Pendapatan adalah arus masuk bruto atau kotor dari manfaat ekonomi yang diperoleh suatu entitas. Misalnya perusahaan dan organisasi. Nah, selama menjalankan kegiatan usahanya dalam satu periode tertentu. Arus masuk ini biasanya berbentuk penjualan barang, pemberian jasa, pendapatan dari sewa, bunga, atau dividen. Pendapatan ini meningkatkan ekuitas perusahaan, yaitu nilai kekayaan bersih perusahaan. Namun, kenaikan ekuitas ini bukan berasal dari penambahan modal oleh pemilik atau investor, melainkan dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Nah, terdapat juga unsur penting dalam pendapatan ini. Yang pertama yaitu arus masuk bruto, yang dimana nilainya sebelum dikurangi beban atau biaya yang masih kotor. Yang kedua, manfaat ekonomi, yang dimana biasanya berupa kas atau uang, piutang atau hak untuk menerima uang, atau aset lainnya yang diterima karena transaksi. Yang ketiga, kegiatan usaha normal harus berasal dari aktivitas utama perusahaan, contohnya penjualan, contohnya pada toko yang dimana penjualan barang dagangan. Contoh sederhananya, sebuah toko menjual sepatu senilai 500.000. Nah, uang 500 ini disebut pendapatan. Uang tersebut masuk ke kas perusahaan dan membuat nilai total kekayaan bertambah. Namun, ini bukan karena pemilik penambahan modal, melainkan karena usaha menjual sepatu. Jadi, pendapatan adalah uang yang masuk ke perusahaan karena aktivitas usahanya, dan uang ini membuat perusahaan jadi lebih kaya. Nah, untuk poin kedua, yaitu terdapat klasifikasi pengakuan pendapatan. Nah, uraian pendapatannya, yaitu pendapatan dari penjualan barang yang tersedia di gudang atau toko, misalnya baju, makanan, dan elektronik. Waktu pengakuan pendapatannya yaitu tanggal penjualan atau tanggal penyerahan barang kepada pembeli. Artinya, pendapatan diakui saat barang sudah diserahkan, bukan saat uang diterima. Contoh, pada toko elektronik menjual TV diserahkan ke pelanggan pada 1 Juni. Maka pendapatan diakui 1 Juni meskipun dibayar 3 hari kemudian. Yang kedua, ada pemberian jasa, yang dimana uraian pendapatannya yaitu pendapatan berasal dari fee atau bayaran atas layanan yang diberikan, seperti jasa kebersihan, servis kendaraan, atau jasa konsultan. Waktu pengakuan pendapatannya saat jasa sudah dilaksanakan dan bisa ditagih. Pendapatan ini tidak boleh diakui sebelum jasa selesai diberikan. Contohnya, pada seorang fotografer menyelesaikan sesi foto pada 5 Juni, maka pendapatan baru diakui pada 5 Juni walaupun dibayar di awal atau nanti. Yang ketiga, memperbolehkan penggunaan aset, yang dimana uraian pendapatannya yaitu pendapatan dari bunga, sewa, atau royalti karena orang lain menggunakan aset milik kita. Nah, waktu pengakuan pendapatannya yaitu secara berkala atau seiring dengan sering waktu, atau saat aset digunakan. Ini berarti pendapatan diakui sesuai waktu penggunaannya, bukan sekaligus di awal. Contohnya, sewa gedung sebesar 12 juta per tahun, maka pendapatan sewa diakui 1 juta per bulan, bukan langsung 12 juta di awal. Yang keempat, penjualan aset selain dari persediaan. Nah, uraian pendapatannya yaitu pendapatan dari penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan yang bukan untuk dijual rutin. Waktu pengakuan pendapatannya yaitu tanggal penjualan atau pertukaran aset. Pendapatan yang diakui saat transaksi dilakukan dan hak kepemilikan berpindah. Contohnya,
Perusahaan menjual truk lama pada 10 Juni. Maka keuntungan dari penjualan truk ini diakui sebagai pendapatan pada 10 Juni. Nah, untuk poin selanjutnya, di sini terdapat pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan. Nah, pendapatan dari aktivitas fabrikasi atau produksi dan penjualan pada umumnya diakui pada saat penjualan terjadi, yaitu ketika barang diserahkan kepada pembeli. Konsep ini dikenal sebagai point of sales, artinya titik pengakuan pendapatan adalah saat terjadinya transaksi jual beli. Contoh situasinya, di mana sebuah pabrik menjual mesin ke pelanggan. Nah, mesin ini dikirim ke pelanggan pada 10 Juni. Maka pendapatan diakui pada 10 Juni meskipun pembayaran bisa saja dilakukan setelahnya. Kemudian situasi khusus dalam penjualannya, yang dimana contohnya penjualan dalam perjanjian beli kembali. Nah, barang dijual tapi ada perjanjian bahwa barang akan dibeli kembali oleh penjual. Nah, pendapatan ini belum dapat diakui karena kepemilikan belum benar-benar berpindah. Yang kedua, penjualan dengan hak retun, yang dimana pembeli memiliki hak untuk pengembalian barang. Nah, pendapatan hanya dapat diakui jika jumlah retun bisa diperkirakan secara wajar. Jadi resiko sudah berpindah ke pembeli. Yang ketiga, ada trade loading dan channel stuffing atau trade loading ini seperti penjual memaksa distributor membeli banyak produk melebihi kebutuhan pasar, biasanya menjelang akhir periode akuntansi. Kalau channel stuffing itu yang dimana strategi menyalurkan barang secara berlebihan ke saluran distribusi. Keduanya dapat menyebabkan pengakuan pendapatan yang tidak sah karena terjadi belum benar-benar terjual ke pelanggan akhir. Contoh jurnalnya, jika transaksi valid tanpa hak return atau penjualan beli kembali. Debitnya yaitu kas atau piutang usaha, di kreditnya pendapatan. Artinya, pendapatan diakui pada saat barang dikirim atau diserahkan meskipun pembayaran belum diterima secara langsung. Nah, untuk poin selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan. Yang pertama itu sebelum produksi, di mana jika uang muka sebesar 4 juta telah diterima dari pembeli untuk kontrak pembelian mesin dengan harga yang telah disepakati yaitu sebesar 12 juta. Maka jurnalnya adalah kas pada uang muka penjualan, di mana sebesar kasnya pada debit 4 juta, uang muka penjualannya 4 juta di kredit. Saat barang dikirim. Nah, ketika barang sudah dikirim, maka sisa nilai kontrak diakui sebagai piutang dan seluruh nilai transaksi diakui sebagai pendapatan. Jurnal saat barang dikirimnya yaitu piutang dagang di debit 8 juta, uang muka pembelian 4 juta, dan di kredit pendapatan sebesar 12 juta. Ini adalah contoh pengakuan pendapatan secara bertahap, dimulai dari penerimaan uang muka yang belum diakui sebagai pendapatan, lalu diakui penuh saat barang dikirim. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada pada saat selesai diproduksi. Dalam kasus tertentu, pendapatan dapat diakui pada saat diproduksi selesai, meskipun penjualan atau pengiriman belum terjadi. Contoh situasinya pada produk logam mulia seperti emas, perak, dan produk pertanian seperti gandum, kopi, dan lain-lain. Kedua jenis produk ini memiliki harga jual yang pasti atau stabil di pasar. Yang kedua, pasar yang aktif sehingga mudah dipastikan akan terjual. Nah, pendapatan diakui saat barang selesai diproduksi, seperti logam ditambang, hasil pertanian dipanen. Nah, tidak perlu menunggu barang dikirim atau dibayar terlebih dahulu karena nilai pasar sudah dapat ditentukan secara andal. Jadi, jika penjualan atau penerimaan kas terjadi sebelum produksi atau pengiriman, maka pendapatan tetap dapat diakui setelah proses produksi dan pengiriman selesai. Jika memenuhi syarat pengakuan atau harga pasti, pasar aktif tidak ada ketidakpastian yang signifikan. Nah, dengan demikian, dalam kondisi tertentu seperti ini, pengakuan pendapatan lebih menekankan pada kepastian nilai dan kelayakan pasar.
bukan semata-mata waktu pengiriman atau pembayaran. Nah, selanjutnya pengakuan pendapatan sebelum penyerahan selama produksi. Contohnya paling konkret dari pengakuan pendapatan sebelum penyerahan adalah pada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Terdapat dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, yang dimana pendapatan kontrak diakui dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi saat pekerjaan dilakukan, meskipun proyek belum selesai. Nah, biaya kontraknya diakui sebagai beban pada periode yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi, inti metode ini, pendapatan diakui bertahap seiring kemajuan proyek berdasarkan estimasi presentase penyelesaian. Nah, yang kedua ada metode kontrak selesai atau complete contract method. Pendapatan ini hanya diakui setelah seluruh kontrak selesai dilaksanakan. Semua pendapatan dan beban baru dicatat dalam laporan laba rugi saat pekerjaan 100% selesai. Jadi, intinya pendapatan ditunda hingga proyek selesai seluruhnya. Nah, dapat kita simpulkan, pengakuan pendapatan selama proses produksi diperbolehkan, terutama untuk proyek-proyek jangka panjang seperti konstruksi. Jadi, selama metode yang digunakan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Metode ini memungkinkan perusahaan menampilkan kinerja keuangan yang lebih akurat, sesuai progres kerja, bukan hanya saat proyek selesai atau dirasakan. Nah, di sini kita dapat lihat langsung ke contoh soal ya, dapat dilihat ya untuk nominal-nominalnya dan dilihat dari tabel juga, yaitu tabel yang dimana kita akan membahas yang kedua, yaitu perhitungannya tahun harga kontrak biaya dikeluarkan sampai saat ini, perkiraan biaya sampai selesai, total laba kotor, dan presentasi penyelesaiannya. Untuk tahun 2022, 800 juta, 315 juta, 385 juta, 100 juta, dan 45%. Untuk tahun 2023, 800 juta, 568 juta, 142 juta, 90 juta, dan 80%. Untuk tahun 2024, yaitu 800 juta, 710 juta, 90 juta, 100%. Nah, ini kita dapat dihitung nominal ini dari mana sih perhitungannya? Nah, total laba kotor ini kita dapat dihitung dari di sini ya. Ini rumusnya udah saya terterakan, bisa kalian. Nah, untuk total laba kotor itu rumusnya di sini ya. Contohnya pada tahun 2022, yang dimana perkiraan total biayanya, dimana biaya dikeluarkan ditambah perkiraan biaya sampai selesai, yang dimana sebesar 315 juta ditambah 385 juta, hasilnya sebesar 700 juta. Jadi laba kotornya yaitu 800 juta dikurangi 700 juta, hasilnya 100 juta. Nah, untuk tahun 2023, perkiraan total biayanya yaitu sebesar 568 juta ditambah 142 juta, hasilnya sebesar 710 juta. Laba kotornya yaitu 800 juta dikurangi 710 juta, hasilnya 90 juta. Untuk tahun 2024, biaya dikeluarkannya sebesar 710 juta. Ini tidak ada biaya tambahan, berarti total biayanya sama yaitu sebesar 710 juta. Jadi laba kotornya 800 juta dikurangi 710 juta, hasilnya 90 juta. Untuk presentasi penyelesaiannya, metodenya yaitu biaya aktual dibagi perkiraan total biaya. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, jadi untuk menghitung presentasi penyelesaiannya yaitu biaya sampai saat ini dibagi total estimasi biaya penyelesaian. Nah, untuk tahun 2022 yaitu 315 juta dibagi 700 juta, hasilnya yaitu presentasi penyelesaiannya 45%. Nah, untuk tahun 2023, 568 juta dibagi 710 juta, hasilnya yaitu 80%. Untuk tahun 2024, karena kontrak presentasi penyelesaiannya sudah selesai, jadi 100%. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.